Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Motivi, kali ini Motivi kembali lagi bersama kalian yang akan membedah kisi-kisi PAT Matematika untuk kelas 3 SD tahun ajaran 2021. Maka dari itu, simaklah video pembelajaran ini. Semoga dengan video ini bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal PAT Matematika. Oke, sebelum kita mulai, mari kita mempersiapkan bahan dan alat. Yang pertama yang perlu kita siapkan adalah buku catatan. Yang kedua, pensil. Yang ketiga, penghapus. Yang keempat, soal PAT Matematika. Dan yang kelima, lembar jawab PAT Matematika. Sudah siapkah kalian? Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Terima kasih. Mari kita lakukan pembelajaran kali ini. Untuk materi Matematika PAT tahun 2021 kelas 3 SD ada 7 submateri. Yang pertama adalah pecahan, yang kedua adalah satuan waktu, dan yang ketiga adalah luas satuan tak baku, yang keempat keliling bangun datar, yang kelima simetri lipat dan simetri putar, yang keenam sudut, dan yang ketujuh adalah sifat-sifat bangun datar. Kali ini kita akan membedah satu persatu dari bab materi yang akan diujikan. Yang pertama adalah materi pecahan. Di dalam materi pecahan nanti ada soal yaitu membaca seperti ini, membaca pecahan dalam bentuk gambar yang dihasil. Apabila soalnya seperti ini, kita yang ditanyakan adalah yang dihasil. Kita lihat soal yang A. Ada berapa yang dihasil? Kita hitung 1, 2. Jadi pecahannya adalah 2 per semuanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Oke. Yang di atas ini adalah yang dihasil, yang di bawah ini adalah semuanya. Jangan menjawab soal yang A ini adalah 2 per 1, 2, 3, 4, 5, 6 2 per 6. Salah ya, yang di atas adalah yang dihasil, yang di bawah adalah semuanya seperti ini. Jadi yang B jawabannya berapa? Yang dihasil ada 3, semuanya ada 8, jadi 3 per 8. Oke, soal cerita pecahan. Ibu memotong bolu menjadi 6 bagian. Bolu tersebut dimakan Andi 3 bagian. Berapa bagian bolu yang dimakan Andi? Nah, berapa bolu yang dimakan Andi? Jawabannya jangan 3 bagian. Salah. Kenapa? Ini adalah soal pecahan. Pecahan itu harus dalam bentuk A per B. Ada kata pernya. Berapa yang dimakan Andi? 3. Semuanya berapa? 6. Ini jawabannya. Dari mana Pak? Lihat papan coret ini. Tingkatan. Nah, bolu dimakan Andi. Bolu dipotong menjadi 6. Andi mengambil 3. Berarti yang dihasil ada 3. Berapa nilainya? Ini adalah yang dihasil 3 dari semuanya. Semuanya ada 6 potong, ya kan? Soal ketiga, penjumlahan, pengurangan, perbandingan pada pecahan. Oke, penjumlahan, misalkan soalnya 3 per 6 ditambah 2 per 6. Syarat penjumlahan pada pecahan itu adalah penyebut harus sama. Bila penyebut ini sudah sama, maka yang dijumlahkan adalah yang atas. Yang atas saja, yang bawah tetap. 3 tambah 2 adalah 5, yang bawah tetap per 6. Jangan menulis 5 per 12. Oke. Kalau pengurangan Pak, kita coba 6 per 9 dikurangin 5 per 9. Penyebut sudah sama, kita tinggal menghitung yang atas. 6 kurangi 5, 1, yang bawah tetap. Oke,
yang bawah tetap apabila penyebutnya sudah sama, yang dihitung yang atas. Kalau perbandingan, membandingkan pecahan, bagaimana ini? Nah, lihat ini, misalkan ada pecahan nih 3/5, titik-titik ada 2/5. Bagaimana perbandingannya? Perbandingan itu apa sih? Nah, perbandingan itu adalah ini simbol perbandingan, lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Bila soalnya seperti ini, penyebutnya ini sudah sama, kalian lihat yang atas, 3 sama 2 besar yang mana? Oh, besar 3, maka perbandingannya seperti ini. Nah, yang lebar ini yang besar, yang kecil dikasih yang runcing. Oke, jadi 3/5 lebih besar dari 2/5. Oke. Edo belajar pukul 8.30 sampai dengan pukul 10.45. Berapa lama Edo belajar? Nah, berapa lama Edo belajar? 08.30 sampai dengan 10.45 kan? Sampai dengan 10.45. Selesai sampai 10.45. Bila soal seperti ini ada soal pengurangan, di mana waktu akhir dikurangi dengan waktu awal. Oke. 10.45 dikurangi 8.30. Lihat, dalam menyusun seperti ini harus urut ya. Menit dengan menit, jam dengan jam. Titik ini batas. Ya, sebelah kanan titik adalah menit, sebelah depan titik adalah jam. 5 kurangi 0, 5. 4 kurangi 3, 1. Titik. 10 kurangi 8 adalah 2. Banyak tambahin 0 karena harus 2 digit ya, jadi jawabannya adalah pukul 2 lebih 15 menit. Karena yang ditanyakan adalah lama Edo belajar, jadi jawabannya adalah 2 jam. Nah, 15 ini menit. Nah, 15 menit. Sekali lagi, depan titik adalah jam, belakang titik adalah menit. 2 jam 15 menit. Ya. Oke, lanjut. Ibu membuat bolu pukul 2. Lamanya waktu ibu membuat 1 jam 40 menit. Pukul berapa ibu selesai? Yang ditanyakan adalah pukul. Nah, bila soal yang seperti ini ada soal penjumlahan. Ibu membuat bolu mulai pukul 02.00. Lamanya ibu membuat 1 jam 40 menit. Nah, 1 jam 40 menit itu ditulis dalam bentuk jam. 01 40 menit. Nah, ini menitnya. Nah, baru dijumlahkan 0 4 0 3. Jadi pukul berapa ibu selesai? Pukul 3:40. Kalau ditanyakan pukul, penulisannya seperti ini. Kalau yang ditanyakan lama, penulisannya seperti ini. Bedanya. Oke, membaca jam sekarang. Di sini ada jam. Nah, pukul berapa ini? Nah, kalian lihat di dalam jam ada 2 sumbu. Ini sumbu jarum, ada 2 jarum. Jarum pendek sama jarum panjang. Jarum pendek ini untuk menunjukkan jam. Sedangkan jarum yang panjang ini menunjukkan menit. Ya. Oke. Dalam penulisan jam itu ada 2 digit. Di depan titik 2 digit di depan titik adalah jam. 2 digit di belakang titik adalah menit. Nah, jam ini untuk jarum pendek, menit untuk jarum panjang. Lihat ini yang jarum pendeknya dulu. Di antara 4 dan 5. Bila seperti ini, maka yang kita pilih yang mana? 4 atau 5? Yang dipilih adalah yang terkecil. 4. Jangan pilih 5. Misalkan di antara 3 sama 4 ya pilih 3. Di antara 8 sama 9 ya pilih 8. Jadi ini pilih 4. Penulisannya ya 04. Yang panjang di angka 6. Apakah tulis ini 06? Tidak.
Yang panjang ini sebenarnya di dalam jam di sini ada titik, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, setiap langkah angka ini ada 5 menit. Jadi 1 ini nilainya adalah 5. 2 karena setiap langkah nilainya 5 lagi, ditambah 5 berapa? 10. 3 berarti 15. 4 tambah 5 lagi 20. 5 25. 6 30. 7 35. 8 40. 9 45. 10 55. 10 ini adalah 50. 11 55 dan 12 60 atau ditulis 00. Berhubung jarum panjang ini nilainya 30 menitnya, jadi ini 30. Oke, lanjut. Mencari luas satuan tak baku. Bila mencari luas satuan tak baku ini, kalian tinggal menghitung yang di akhir saja, ya. Nah, nih kita hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi luas satuan tak baku pada gambar ini adalah 17 satuan luas. Sedang yang ini sama, hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 satuan luas. Lanjut, materi keempat, keliling bangun datar. Dalam mencari keliling pada bangun datar, kalian hanya menjumlahkan sisi luar pada bangun datar. Jumlahkan saja. Apakah ada rumusnya, Pak? Ada, tapi tidak perlu dihafalkan. Langsung saja kalian jumlahkan sisi luar pada bangun datar. Nah, yang pertama ini persegi panjang. Ini berapa? 15. Ditambah ini 8. Tambah bawah, kok nggak ada, Pak? Yang bawah kan sama dengan yang atas. 15 kan? 15. Yang samping kiri sama dengan samping kanan. 8. Kelilingnya ya. Berapa? 15 tambah 8 adalah 23. Ini juga 15 tambah 8 adalah 23. Berapa? 23 ditambah 23 adalah 46 cm. Ini kelilingnya berapa? Jumlahkan semuanya aja. 7 nih, tambah 7 sudah, tambah 7 sudah, tambah 7 sudah, tambah 7 sudah. Udah semuanya kan? Ada berapa 7-nya? 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kalian langsung hitung boleh, atau kalian ganti seperti ini. Karena 7-nya 5, berarti ya 7 kali 5. Berapa 7 kali 5? Adalah 35 cm. Ya, untuk keliling kalian tinggal menjumlahkan sisi luarnya saja. Misal dalam bentuk salah cerita, sebuah persegi memiliki panjang sisi 5 cm. Berapa keliling persegi tersebut? Nah, ini ada gambar persegi. Biar mudah kalian ilustrasikan dengan bentuk gambar. Sisinya berapa? 5. Karena persegi itu semua sisinya sama, jadi sisinya ini panjangnya 5 semuanya. Berapa kelilingnya? Ada berapa sisinya ini? Ada 4 kan? Nah, 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5. Atau bisa kalian tulis 5 kali 4. Karena 5-nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Berapa? 20 cm. Bangun datar. Nama bangun datar ini adalah persegi. Berapa simetri lipat? Nah, di sini masuk pada simetri lipat dan putar. Pada simetri lipat dan simetri putar, ini simetri lipat dulu. Simetri lipat adalah banyaknya lipatan ketika benda tersebut dilipat
menutup semuanya. Ya, bila dilipat tuh saling menutup. Itu dinamakan simetri lipat. Kalau dilipat tidak saling menutup, itu bukan simetri lipat. Misalkan ini pertama persegi. Ini misalnya saya tarik garis lipatannya. Sebelah kanan sama sebelah kiri dilipat. Terus mereka akan saling menutup. Maka ini termasuk simetri lipat. Ini garis simetri lipat. Atas sama bawah. Ya, saling melipat. Ini saling melipat. Ini saling melipat. Jadi lipatannya ada 4. Kalau persegi panjang, lihat ini. Saya tarik. Bisa kan? Saya tarik garis lipatannya. Terus bawah bisa kan? Kalau samping sini, saya tarik. Coba kalian cari kertas, ini dilipat. Apakah saling menutup? Oh tidak, berarti ini bukan. Jadi lipatannya ada 2. Segitiga sama sisi ada 3. Coba kalian analisis. Kalau persegi itu ada 4. Segitiga sama sisi ada 3. Berarti kalau segi 5 ada berapa simetri lipatnya? Ya ada 5. Kalau segi 6 ada 6. Kalau segi 10 ada 10. Dengan catatan segi itu adalah dengan sisi yang sama panjang. Oke, dengan sisi yang sama panjang. Misalkan segi 8 ya, simetri lipatnya ada 8 apabila semua sisinya panjangnya sama. Namanya segi 8 beraturan. Kalau segi 6 beraturan ya ada 6. Segi 20 beraturan, simetri lipatnya juga ada 20. Simetri putar itu bagaimana, Pak? Nah, banyaknya putaran bila benda ini diputar akan menutup seperti ke bentuk semula atau akan menutup pada bayangannya. Misalkan seperti ini. Nah, ini ada suatu persegi panjang. Nah, satu persegi panjang ini saya tarik. Nah, ini mau saya putar. Nah, ini saya tarik. Ini garis bayangnya dulu. Ini saya buat tarik garis. Nah, yang hitam ini mau saya putar. Oke. Putaran yang pertama dia akan berdiri. Apakah menutupi dengan garis yang merah ini? Tidak kan? Putaran kedua saya putar lagi, dia akan kembali seperti ini, dapat 1 poin. Putaran ketiga dia akan berdiri lagi. Putaran keempat dia akan menutupi pada garis merah ini, dapat 1 lagi. Maka dari itu persegi panjang simetri putarnya ada 2. Kalau persegi ada 4. Akan saya menutup. Bagaimana kalau lingkaran? Lingkaran bila diputar akan terus menutupnya, sehingga banyak banget simetri putar. Kalau lingkaran itu tak terhingga. Kalau simetri lipatnya bagaimana sih pada lingkaran? Juga, nah ini saya buat garis. Ini pertanyaan, bisa kan? Saya buat garis, saya buat garis. Nah, juga banyak banget, karena banyak ini berarti simetri lipatnya juga tak terhingga. Oke. Sudut, kita akan mengenal sudut. Sudut di sini saya akan memperkenalkan ada 4 sudut. Sudut lancip, sudut siku-siku, sudut tumpul, sama sudut lurus. Nah, untuk pemahaman sudut, lihat pada papan coret. Ini lingkaran. Sudut dalam lingkaran penuh ini besarnya adalah 360 derajat. Bila lingkaran ini saya bagi 2, nah sudut setengah lingkaran kan, berapa nilainya? Setengah lingkaran ini adalah setengahnya dari ini, 180 derajat. Bila saya bagi lagi, saya setengahnya akan menjadi seperti ini. Nah, ya setengahnya jadi ini, atau seperempatnya lingkaran akan menjadi 90 derajat. Oke, maka dari itu sudut siku-siku, bila ini saya buat tarik garis ini, akan bentuk seperti ini kan. Dia akan membentuk sudut siku-siku. Ini tegak, berdiri tegak, dan ini lurus. Ini akan membentuk siku-siku. Maka dari itu sudut siku-siku nilainya adalah 90 derajat. Namanya sudut siku-siku.
Bila sudutnya kurang dari 90 derajat, nah kurang misalkan garisnya ini, kurang kan ini, untuk sudut ini atau sudut ini, namanya adalah sudut lancip karena kurang dari 90 derajat. Kenapa namanya lancip? Karena ujungnya runcing atau lincip, maka namanya lancip. Bagaimana kalau lebih besar dari 90 derajat? Ini sama ini, nah, akan membentuk sudut tumpul. Oke, karena lebih besar itu akan membentuk sudut tumpul. Apabila dia membentuk sudut seperti ini, nah, lurus, makanya sudut lurus. Bisa dipahami? Yang ketujuh, ini adalah yang terakhir dari kisi-kisi PAT. Sifat-sifat bangun datar. Sifat-sifat persegi adalah memiliki 4 ruas garis. Ruas ini apa ruas? Ruas ini bahasa lainnya adalah sisi. Memiliki 4 sisi garis, yaitu AB, BC, CD, AD. Dan keempat sisinya ini adalah panjangnya sama. Besar sudutnya adalah 90 derajat karena siku-siku. Keempat sudutnya adalah siku-siku kan, atau 90 derajat. Kalau persegi panjang, nah, memiliki 4 sisi garis, 4 sisi AB, BC, CD, AD. Tetapi apakah panjangnya sama? Tidak. Panjang AB sama dengan panjang CD. AB sama dengan CD. Kalau AD, ini AD sama dengan BC. Besar sudutnya siku-siku semuanya. Ya. Kalau segitiga sama kaki memiliki 3 sisi, tetapi yang sama panjang itu ada 2, namanya kaki. Kaki kalian ada berapa? Ada 2. Berarti sama dengan segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki adalah segitiga yang memiliki 2 sisi yang sama panjang. Sisi ini sama sisi ini, itu panjangnya sama. Yang selanjutnya adalah segitiga sama sisi, namanya sama sisi. Berarti sisi semuanya adalah sama. Nah, kalau segitiga sisinya ada berapa? Ada 3. Berarti dia memiliki 3 sisi yang sama. Kalian harus bisa membedakan ini. Kadang kalian masih salah. Kalau sama kaki, namanya kaki itu ada 2, gak mungkin kaki kalian itu ada 3. Jadi segitiga sama kaki itu memiliki 2 sisi yang sama panjang. Sedangkan segitiga sama sisi itu memiliki 3 sisi yang sama panjang. Itulah bedanya. Oke, mungkin bisa dimengerti. Nah, ternyata sudah selesai. Itulah kisi-kisi dari PAT Matematika tahun 2021. Semoga Motivi bisa membantu kalian dalam mengerjakan soal PAT tahun ini. Motivi adalah jendela informasi dan edukasi. Jangan lupa lihat video-video yang lain sehingga kalian dalam mengerjakan ujian PAT akan mendapat nilai semaksimal mungkin. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.